kalau dalam minggu ini bapak kamu tidak bayar hutang dengan saya, rumah ini akan saya ambil. Kalau pernikahan ini gagal, saya sama keluarga bisa malu, Pak. Kamu punya uang 150 juta nggak? Penghulunya mana, Pak? Lewat online. Keras kepala kamu. Kamu nganggap cuma sebagai istri di atas materai 6.000. Jadi kamu bisa seenaknya. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah terima kamu nikah sama orang lain. Aku juga nggak menginginkan pernikahan ini. Siapapun yang mengajak kamu pergi, langkai dulu mayat aku. Bapak ini ayah kandung kamu. Kok kamu nuduh bapak mencuri? Ini buktinya. Istri Mas Bima minta cerai. Aku sudah merebut suami orang. Kalau kamu nggak bisa memberikan aku keturunan, bapak kamu harus balikin semua uang aku plus bunganya. Ikut saya. Mau kabur kemana lagi, Pak? Hah? Iya. Woi, kejar, woi! Kejar! Woi, kemana, woi? Woi! Jangan kabur! Woi, jangan kabur, woi! Mau kemana? Sudah jelas. Kamu tidak ada niat untuk mengembalikan uang 150 juta yang kamu pinjam dariku. Saya belum punya uang, Bang. Tapi saya pasti bayar. Bener, Bang. Saya pasti bayar. Kenapa Bapak setiap ketemu bos saya, Bapak selalu menghindar? Hah? Dan kenapa terus harus malu, takut kalau setiap ketemu sama bos Komar? Hah? Saya belum punya uang. Oh! Saya sudah sering kasih waktu kamu. Mungkin lebih baik kamu saya kirim ke neraka. Atau saya seret ke penjara kamu. Bangun kamu! Dia kabur, bos! Jangan dikejar. Pasti dia akan pulang ke rumah. Baik, Bos. Kita ke rumahnya. Siap, Bos. Nisa. Pak, ada apa, Pak? Nisa, kamu harus membantu Bapak melunasi hutang Bapak yang 150 juta ini, Nisa. Astagfirullahaladzim, 150 juta. Pak, Nisa itu kan baru di PHK. Mana punya Nisa uang sebanyak itu? Kan pakai uang tabungan bisa, Nisa. Pak, uang tabungan Nisa itu untuk biaya menikah. Lagi pula juga biayanya nggak sampai 150 juta. Kamu lebih penting memikirkan pernikahan kamu ya, daripada membayar hutang-hutang Bapak. Belum tentu pernikahan kamu Bapak setujui. Loh, Pak, Bapak kan sudah merestui pernikahannya Nisa. Kenapa sekarang omongannya berubah lagi, Pak? Alah, Eris itu kan cuma pegawai biasa. Mana mungkin sih dia bisa membahagiakan kamu? Nisa itu tidak mempermasalahkan hal yang seperti itu, Pak. Ya permasalahannya ada pada Bapak. Bisa nggak Eris menyediakan uang 150 juta untuk bayar hutang Bapak? Ya Allah, Pak. Sekarang ini Bapak dalam kesulitan, Nisa. Pak, sekarang gini deh, Bapak kan sudah tidak bekerja. Terus kenapa Bapak bisa punya utang sampai 150 juta sih, Pak? Ini gara-gara almarhumah ibu kamu. Kalau dia nggak meninggal, pasti Bapak nggak begini. Kenapa jadi nyalahin ibu? Bukan urusan kamu. Jika kamu nggak bisa membantu Bapak, Bapak akan jual rumah ini. Wah, itu pasti mereka, Nisa. Mereka siapa? Anak buah Bang Komarudin. Bang Komarudin siapa? Rentenir yang meminjamkan uang ke Bapak. Kamu temui mereka, Nisa. Loh, kenapa harus Nisa? Bapak aja yang menemui mereka. Kamu mau Bapak dipukulin depan kamu? Pak. Radik! Keluar kamu! Radik! Keluar! Mana bapak kamu? Bilang! Suruh bayar hutangnya sama saya. 150 juta. Ya Allah, hamba terpaksa berbohong. Bapak saya nggak ada di rumah. Bohong kamu. Saya tahu dia ada dalam. Saya nggak bohong, bapak saya nggak ada di rumah. Kamu cantik-cantik tukang bohong kamu ya. Bapak saya itu udah lama nggak pulang. Dia nggak ada di sini. Ayo kita geledah. Ayo geledah. Tunggu. Kalau kalian berani masuk ke rumah ini, saya lapor polisi. Kamu jangan pernah main-main dengan saya.
Saya nggak mainin siapa-siapa kok. Saya sudah sabar sama bapak kamu. Dan ingat ya, kalau dalam minggu ini bapak kamu tidak bayar hutang dengan saya, rumah ini akan saya ambil. Pak, rumah ini atas nama almarhumah ibu saya. Dan itu warisan dari kakek nenek saya. Nggak ada hubungannya sama bapak saya. Kamu jangan main-main sama saya. Kamu belum tahu siapa saya. Saya bisa berbuat apapun. Ingat ya, saya kasih waktu 1 minggu. Kalau bapak kamu tidak bisa melunasi hutangnya, saya akan seret dia ke penjara. Ingat itu, saya nggak main-main. Dengar itu. Sejak ibu meninggal, bapak selalu saja membuat masalah. Dia mengancam apa, Nisa? Katanya kalau dalam 1 minggu Bapak nggak ngebalikin hutang Bapak. Nanti rumah ini akan disita, kalau nggak bapak masuk ke dalam penjara. Kamu harus jual rumah ini. Harus, Nisa. Astagfirullahaladzim, Pak. Rumah ini nggak boleh dijual. Kan sesuai amanah dari almarhumah ibu. Lagi pula juga ini kan rumah warisan dari kakek nenek. Kamu mau Bapak masuk penjara karena dililit hutang? Ya bukan gitu, Pak. Tapi bapak harus cari cara lain. Jangan jual rumah ini. Caranya bagaimana lagi, Nisa? Kamu harus bantu Bapak. Bapak kan nggak mau masuk penjara, Nisa. Kalau benar-benar Eris mau menikahi kamu, dia harus bayar hutang Bapak dulu. Astagfirullahaladzim, Pak. Uang 150 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Lagi pula tabungan Nisa itu cuma 5 juta. Itu juga cuma buat nambahin modal ijab kabul. Nggak ada ijab kabul ali segala. Loh, Pak. Pernikahan Nisa nggak boleh batal dong, Pak. Bapak mau kemana? Mau ke rumah Bima, anak mantan bos Bapak. Pak, Maksud kedatangan saya kemari menemui Pak Bima, saya dalam kesulitan, Pak. Saya terlilit hutang 150 juta, Pak. Saya kan pernah kerja oleh bapaknya Pak Bima. To the point aja, Pak. Saya mau pinjam uang sama Bapak 150 juta, Pak. Jaminannya rumah saya, Pak. Saya nggak yakin loh, Bapak bisa balikin uang saya. Tapi harga rumah saya itu lebih dari 150 juta loh, Pak. Saya nggak perlu rumah. Rumah saya banyak. Memangnya Bapak nggak punya yang lain? Saya nggak punya apa-apa lagi, Pak. Pak Rodik, Ya, Pak. Bapak ada anak perempuan kan? Iya, Nisa. Ini fotonya, Pak. Cantik kan, Pak? Dia belum menikah, Pak. Serius, Pak? Serius? Kalau dia nikah, saya mau minta tolong sama dia supaya bisa membayarkan utang saya yang 150 juta itu. Apa? 150 juta? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu, Nis? Buat nikahan kita aja kita pas-pasan. Iya, aku tahu. Aku juga bingung sama kelakuannya bapak. Ya udah, nanti aku temuin bapak kamu ya. Pokoknya pernikahan kita nggak boleh gagal, Nis. Tapi bapak aku itu orangnya keras loh. Kita nggak boleh nyerah, ya. Nggak ada pernikahan kalian. Nggak usah. Pernikahan saya sama Nisa udah 90%, Pak. Bapak nggak bisa batalin gitu aja. Saya sama Nisa itu udah sama-sama siap untuk menikah, Pak. Iya, Pak. Kami berdua itu saling mencintai. Nggak ada cinta-cintaan. Nggak ada. Pokoknya batal. Saya udah sebar undangan, Pak. Kalau pernikahan ini gagal, saya sama keluarga bisa malu, Pak. Kamu punya uang 150 juta nggak? Nggak punya kan? Pokoknya Nisa itu bukan jodoh kamu. Dia sudah punya jodoh yang lain. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi! Pak, tolonglah, Pak. Tolong jangan pisahkan kami. Kasih saya waktu beberapa bulan. Jangan 2 minggu, Pak. Nggak bisa. Minggu depan uang itu harus ada.
Pergi. Baik Pak, saya akan pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong Pak. Udah, nggak usah banyak nanya. Sekarang kamu mandi sana. Dan yang cantik, kamu ikut sama Bapak. Memangnya kita mau kemana sih Pak? Nggak usah nanya-nanya segala. Ayo sana mandi. Mau kemana sih Pak? Kenapa kita kesini? Pak Bima, maaf sudah menunggu terlalu lama. Ini anak kamu? Iya. Nisa, Pak Bima ini pengusaha kaya raya itu. Bapak ngenalin aku sama laki-laki ini yang katanya orang kaya. Apa jangan-jangan aku mau dijodohkan sama dia ya? Saya Bima. Nisa. Cantik. Cocok jadi pendamping hidup saya. Saya nggak mau pacaran. Saya mau langsung nikah. Maksudnya apa ya ini? Saya sudah bicara sama bapak kamu. Saya akan nikahin kamu. Tapi dengan syarat, Pak Bima ini mau melunasi hutang-hutang Bapak, Nisa. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak kok tega banget sih sama Nisa? Bapak kan harusnya diskusiin dulu sama Nisa. Nisa nggak mau nikah sama dia. Jangan lawan kamu. Ikuti kata-kata Bapak. Bapak sudah menentukan calon pilihan kamu. Halo, Assalamualaikum Eris. Eris, besok aku akan dinikahkan dengan orang lain sama Bapak. Apa? Besok kamu mau menikah? Kok aneh gini sih? Semuanya secara tiba-tiba kayak gini. Jadi gara-gara besok kamu mau dinikahin sama bapak kamu, rencana pernikahan kita gagal? Iya Eris, sepertinya begitu. Aku juga nggak tahu apa-apa, ini semua adalah rencana Bapak. Aku akan dinikahkan dengan orang yang aku sendiri nggak pernah ketemu. Aku nggak tahu dia siapa. Nisa, kamu harus tolak. Gimana cara nolaknya? Kamu bilang aja. Nisa. Telepon siapa kamu? Teman Pak. Mana lihat? Sini. Sini. Teman Pak. Sini. Oh. Kamu telepon dia lagi. Berani sekali kamu. Pak mau dibawa kemana? Diam kamu. Kamu berani ya telepon ke Nisa lagi? Tahu nggak? Besok pagi Nisa akan menikah. Jangan coba-coba kamu telepon Nisa lagi ya. Kalau kamu nekat, aku bisa lebih nekat. Pak, jangan dibawa handphonenya Pak. Tapi kalau nggak dibawa, kamu bisa telepon dia lagi. Maka Bapak, kok pintunya dikunci sih Pak? Pak, kalau Nisa mau keluar gimana Pak? Pak jangan kunci Nisa dong Pak. Pak, Bapak. Ya Allah, Bapak. Kenapa Bapak tega sekali sih? Mas, Sinta, aku mau pergi dulu beberapa hari ya. kok baru ngomong sekarang sih Mas? Aku mau ketemu relasi di Singapura. Mas, tunggu. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Apa? Di dalam pernikahan kita, rumah tangga kita, nggak ada wanita lain kan selain aku. Kamu curiga sama aku? Aku minta kamu jawab dengan jujur. Mas, aku itu nanya, bukan mencurigain kamu. Ya tapi pertanyaan kamu tuh arahnya ke sana loh. Udah deh Mas, jawab. Oke, aku jawab ya. Nggak ada wanita lain
Nggak ada istri lain selain kamu. Nggak ada yang lain. Gak bisa kasih keturunan bawel. Aku nikahin kamu karena aku pengen punya keturunan dari kamu. Hari ini aku mau menikahi Nisa. Jika Nisa bisa memberikan aku keturunan, aku akan tinggalin kamu. Itu pun setelah semua warisan orang tua kamu jatuh ke tangan.